فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ayat 165 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpahkan kekuatan, kenapa kamu sedih pada saat perang Uhud sementara kamu telah menimpahkan atau kalian telah menimpahkan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badar. Katakanlah, dan kamu berkata, dari mana kekalahan ini bisa terjadi? Padahal kita sudah beriman. Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentu pertanyaan kita tidak buka pagi ini ya. Pertanyaan insya Allah nanti malam, atau mungkin besok pagi. Jadi kita akan lanjutkan dulu kajian sirah kita. Kita akan padatkan, selebihnya insya Allah baru ada pertanyaan. Itu pun kalau ada pertanyaan. Tidak usah dipaksakan bertanya. Atau mau tanya apa masalah Uhud dan Badr? Ambil pelajaran, ya, kejar seperti para sahabat. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla memilih syuhada. Ini kaidah. Artinya tidak ada orang mati syahid sendirinya begitu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Dalam surah Al-Imran tadi ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in yamsaskum karhum faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir juga sudah mendapatkan luka di perang Badar yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir, dan supaya kalian dijadikan sebagai syuhada, kalian dipilih oleh Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Yang ketujuh, syaitan selalu menakut-nakuti orang beriman dalam segala keadaan dan kesempatan. Maka tinggal tepis saja. Selalu dia takut-takuti apa saja. Orang mau sedekah, jangan sedekah nanti kau miskin, kau juga masih perlu. Dia mau menikah, nanti aja dulu, nanti begini. Dia mau jihad, semua dibuat was-was. Maka tepis, jangan diiyakan. Pokoknya semua yang mengajak kita untuk bertolak belakang dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tolak syaitan. Allah katakan tadi dalam Al-Imran, ya, sama 172 sampai 176, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentang orang-orang yang datang tetap menjawab panggilan Allah ke Hamrat Asad. Kata sebagian ulama, waktu Nabi serukan, ayo siapapun yang hadir kemarin di Uhud sekarang hadir lagi untuk menyerang Quraisy. Itu kata para ulama, ada syaitan yang datang berusaha menggoda para sahabat. Jangan ikut, badanmu lagi luka, badanmu lagi begini. Ya, mau bagaimana lagi, mau lawan musuh bagaimana, begitu saja. Sampai Allah turunkan ayat ini. Allah katakan, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sudah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Luka parah, seluruh tubuhnya luka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Tadinya mereka digoda syaitan untuk melakukan perbuatan ini, tapi mereka lawan itu, mereka tidak mau ikuti. Kita mau sholat nanti aja, sholat di rumah saja, gerimis segala macam. Enggak, saya mau sholat, lawan saja, selesai urusannya. Zina, itu orang begini, enggak, saya enggak mau, udah selesai. Syaitan enggak mungkin menjelma jadi makhluk besar cekik kita, harus kau begini, enggak boleh begini. Enggak ada. 173-nya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayangkan para sahabat pada saat itu lagi kondisi luka-luka, menunggu lagi di situ 3 hari dalam kondisi sedikit ada di antara mereka yang cemas, jangan sampai Quraisy kembali. Kata Allah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, utusannya Quraisy tadi, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan buat mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Dan mereka kembali akhirnya dengan membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan mereka tidak mendapat bencana apapun, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Gerimis, hujan, kita ke masjid. Awalnya syaitan was-was. Begitu kita pulang, bawa nikmat. Alhamdulillah sudah tercatat. Enggak ada orang mati karena kena hujan. Ini masih malas sholat ke masjid. Alasan gelaplah segala macam. Kadang-kadang cuma kena sedikit kakinya keseleo, nggak bisa jalan. Ya. Para sahabat kalau ke masjid itu sampai saling nopang satu sama yang lain. Ya.
Selanjutnya Allah bongkar kedok syaitan 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala taqawum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya semua itu adalah bisikan syaitan yang coba menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawan mereka. Kalau di kejadian itu adalah orang-orang musyrik Mekah. Tapi di sini kejadian adalah semua orang-orang Islam bisa ditakut-takuti oleh syaitan, bisa orang yang tahan dia. Walaupun pengantin baru tetap sholat subuh di masjid. Jangan alasan saya baru nikah tadi malam, jadi sholatnya di kamar, masjid. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. 176-nya, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufur innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wahum adzabun azim. Jangan kalian bersedih karena melihat orang-orang kafir yang mendapatkan banyak manfaat. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menghendaki agar mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan bagi mereka azab yang pedih. Banyak di antara muslimin sekarang teman-teman sekalian terpengaruh dan tergoda oleh syaitan yang hampir sama dengan godaan-godaan seperti ini. Bukankah sekarang di antara kita sekarang senantiasa menganggap remeh kekuatan mereka? Banyak di antara kita mengatakan umat Islam lemah, nggak ada kekuatannya, selalu begitu. Ini godaan syaitan ini. Kita nggak mungkin kalahin negara ini, tidak mungkin kita kalahin ini, tidak mungkin begini. Kata-kata tidak mungkin ini jadi doa, jangan. Nggak boleh kita merasa lemah, gitu kan? Dan berusaha menakut-nakuti saudaranya sendiri. Ada orang bilang, oh nggak bisa kita kalahin tuh. Ada orang Islam sengaja dengan menggambarkan besarnya kekuatan orang kafir, seakan-akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka, padahal kemenangan hanya dari sisi Allah. Dan ini adalah senjata syaitan yang paling ampuh, maksud saya. Sebenarnya ia sangat lemah, karena bagi orang beriman, asal orang beriman kembali kepada petunjuk Allah, dia tahu